Kita lanjut bahas BTTHK Serapi episode 594. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia bertanya pada Master Li Chen ini sesuatu yang hilang. Master Li Chen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan pada Xiaoyan, benar, pedangmu saat ini terlihat sangat biasa, tapi ada banyak struktur dari simbol-simbol kuno dan juga luas di dalamnya dan aku tidak bisa memperbaikinya dengan sempurna, tapi aku akan melakukan hal yang terbaik untuk memperbaiki bagian luarnya karena bagian luar dari pedangmu ini juga sangat misterius. Maka dari itu, kau membutuhkan bahan yang juga misterius. Xiaoyan pun bertanya, kira-kira bahan apa yang aku butuhkan untuk memperbaiki bagian luar dari pedang berat kuno api surgawi milikku? Tuan Li Chen kemudian segera mengatakan, kau membutuhkan besi meteor. Xiaoyan dan juga Xiaoyi saling memandang satu sama lain. Lalu Xiaoyan pun berkata, besi meteor, kira-kira di manakah aku bisa mendapatkan benda seperti itu? Master Li Chen kemudian menjawab perkataan dari Xiaoyan, dengan kecerdasan yang kau miliki, kau pasti telah menemukan sesuatu yang cukup berbeda di dalam dunia Buddha ini, bukan? Xiaoyan menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, apakah itu adalah formasi? Mungkinkah ada sesuatu yang telah ditekan di dalam pegunungan dari tempat ini? Master Li Chen menganggukkan kepalanya sambil berkata, sudah kuduga bahwa kau mengetahui hal seperti itu. Memang benar, seluruh pegunungan ini berisi formasi untuk menekan sesuatu yang luar biasa. Di suatu tempat dari pegunungan ini terdapat singa Buddha berambut biru dan itu merupakan binatang suci yang dahulunya dikendarai oleh Buddha Manjusri. Semenjak Perang Dunia Pertama, singa Buddha berambut biru telah ditinggalkan di dalam tempat ini untuk beberapa alasan dan menekan kejahatan serta kotoran yang tidak ada habisnya di dalam pegunungan selama bergenerasi-generasi. Legenda mengatakan bahwa dia telah menjaga harta yang tidak terhitung jumlahnya, tetapi tidak peduli siapapun yang pergi untuk mendapatkan harta tersebut, pada akhirnya mereka hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Besi meteor juga merupakan salah satu benda yang dijaga oleh singa Buddha berambut biru. Jika kau bisa mendapatkannya, maka aku akan bisa memperbaiki bagian luar dari pedangmu ini. Selain dua dewa dan juga Buddha, 6 Buddha yang lainnya adalah orang-orang yang telah mencapai Taoisme dan juga Buddhaisme. Buddha Manjusri merupakan salah satu Buddha yang memiliki kebijaksanaan yang sangat besar dan dia telah mengendarai singa Buddha berambut biru dan juga mengendalikan kekuatan yang benar-benar luar biasa. Bahkan ada banyak rumor auman dari singa Buddha berambut biru ini bahkan bisa menghancurkan jantung dan juga meremukkan jiwa manusia. Hal itu dikarenakan memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Makhluk tersebut terletak di bagian terdalam dari gunung ini yang bernama Lembah Jilin. Tempat itu memiliki badai petir sepanjang harinya dan dengan keberadaan beberapa makhluk suci yang cukup kuat di dalam tempat itu, bahkan kita, para umat Buddha, tidak memiliki keberanian untuk memasuki Lembah Jilin tersebut. Xiaoyan kemudian mengatakan, Master, jika begitu tolong Anda tunggu di tempat ini dan kita akan segera kembali. Tapi ku harap Master bisa menunjukkan jalannya kepada diriku. Master Li Chen menganggukkan kepalanya sambil berkata, kau tidak perlu khawatir, aku akan mengirimkanmu ke dalam tempat itu. Tanpa ragu lagi, Master Li Chen membaca sebuah mantra Buddha dan kemudian dia melambaikan tangan. Cahaya Buddha berwarna emas langsung menyelimuti tubuh dari Xiaoyan dan juga Xiaoyi. Tidak butuh waktu yang lama, mereka berdua langsung dikirimkan untuk menuju ke tempat yang bernama Lembah Jilin ini. Setelah kepergian dari keduanya, Master Li Chen hanya bisa mengatakan, Amitabha, Buddha penyayang, aku harap mereka memiliki sebuah keberuntungan untuk memahami sesuatu yang berada di dalam tempat itu. Tubuh dari Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi yang berada di dalam lingkaran cahaya keemasan ini telah dikirimkan menuju bagian terdalam dari pegunungan untuk menuju tempat yang bernama Lembah Jilin ini. Pandangan mata dari Xiaoyi melihat ke arah Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, kakak, apakah orang tua yang bernama Tuan Chen itu sedang membohongi kita?
Bagaimanapun juga saat ini pedangmu masih berada di tangannya loh. Zhou Yan menggelengkan kepalanya sambil berkata, tenanglah. Kau tidak perlu khawatir, Master Li Chen seharusnya memiliki hubungan dengan pedang berat kuno api surgawi yang aku miliki. Dan kupikir dia sengaja mengirimkan kita ke dalam tempat ini. Mungkin memang memiliki maksud dan juga tujuan yang tidak sederhana. Selama perjalanan ini Zhou Yan telah melepaskan kekuatan jiwanya. Dan kemudian dia samar-samar bisa mencium gelombang kekuatan yang sangat jahat. Dan itu adalah kekuatan ras jahat asing. Zhou Yan melirik pada Xiao Yi dan kemudian dia mengatakan, Xiao Yi, ngomong-ngomong bukankah kekuatanmu telah berada di reinkarnasi pertama? Tapi kenapa samar-samar auranya berbeda dengan reinkarnasi pertama yang telah aku temui? Xiao Yi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, kakak, sebenarnya aku belum berada di reinkarnasi pertama, tapi aku telah berada di puncak setengah reinkarnasi dan hanya tinggal satu langkah saja. Aku akan benar-benar mampu memasuki level reinkarnasi. Meskipun kekuatanku berada di puncak dari setengah reinkarnasi, tapi diriku masih tidak bisa dibandingkan dengan kakak. Kau yang berada di tahap awal setengah reinkarnasi sebenarnya sudah sangat menakutkan. Zhou Yan gelengkan kepalanya sambil berkata, aku seperti ini hanya karena beruntung saja. Tidak lama kemudian Zhou Yan bersama dengan Xiao Yi ini telah mendarat di sebuah hutan dan kemudian sinar cahaya emas yang telah menyelimuti tubuh mereka menghilang dalam seketika. Xiao Yi kemudian berkata, apakah tempat ini? Kakak, mari kita segera pergi dan dapatkan benda itu. Zhou Yan kemudian menahan pergerakan dari Xiao Yi. Tunggu dulu, aku khawatir masalahnya tidak sederhana. Baru saja Zhou Yan mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja, pung! Terdengar suara ledakan dari arah depan. Dan kali ini sinar cahaya keemasan telah meluncur dengan sangat cepat menuju Xiao Yan dan juga Xiao Yi. Hal seperti ini membuat Xiao Yan hanya tersenyum sambil berkata, lihatlah apa yang aku katakan kini telah hadir. Pandangan mata dari Xiao Yi telah berubah menjadi sangat serius ketika dia menyaksikan bahwa sinar cahaya emas yang telah meluncur ke arahnya itu berisi kekuatan petir yang sangat menghancurkan. Xiao Yi kemudian berkata, kakak, ini bahaya, cepat kabur. Zhou Yan pun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dia menimpali. Tidak ada kata kabur bagi seorang Zhou Yan. Itu merupakan ujian pertama bagi kita sebelum memasuki lembah ini. Jenis dari petir ini sangatlah kuat dan aku malah ingin mencoba merasakan lebih kuat mana petirnya atau petirku. Hanya dengan mengandalkan kekuatan seperti itu tidak akan pernah mampu mengusir seorang Zhou Yan. Kekuatan petir datanglah. Tanpa ragu lagi, Zhou Yan pun mengeluarkan kekuatan petir dari dalam tubuhnya. Dan kemudian petir berwarna putih yang sangat terang ini telah muncul di telapak tangan dari Zhou Yan. Dan tanpa ragu lagi dia melemparkan kekuatan petir itu untuk berhadapan dengan petir berwarna emas. Tidak butuh waktu yang lama, kedua petir itu pun saling bertabrakan. Dan detik berikutnya, duar, menimbulkan suara ledakan yang sangat keras. Namun kali ini, di dalam kerasnya ledakan tersebut, petir putih milik Zhou Yan telah dihancurkan oleh petir berwarna emas. Dan kemudian, bola petir berwarna emas tersebut masih meluncur dengan sangat cepat menuju Zhou Yan dan juga Xiao Yi. Pada akhirnya, Zhou Yan pun berkata, Xiao Yi, cepat mundur! Tanpa ragu lagi Zhou Yan mendorong tubuh dari Xiao Yi dan kemudian tubuhnya sendiri melesat maju untuk berhadapan dengan petir emas ini. Membuat Xiao Yi tiba-tiba saja berteriak, kakak! Zhou Yan lalu menimpali, kau tidak perlu khawatir. Aku akan menggunakan petir emas ini untuk memperkuat tubuhku. Transformasi Dewa Naga, keluarlah! Tubuh dari Zhou Yan dalam sekejap saja langsung diselimuti oleh sisik-sisik naga. Dan kemudian, pung! Petir berwarna emas menabrak tubuh dari Zhou Yan lalu menyelimuti dia secara sepenuhnya. Zhou Yan benar-benar merasakan rasa sakit yang luar biasa karena saat ini banyak kekuatan petir berwarna emas telah masuk ke dalam tubuh dari Zhou Yan. Setelah beberapa saat kemudian, Zhou Yan pun berhasil menyerap seluruh kekuatan petir yang berwarna emas tersebut. Hal ini membuat Zhou Yan menggelengkan kepalanya sambil berkata, sial. Dengan kekuatan petir berwarna emas ini masih tidak mampu membuatku memasuki level reinkarnasi. Sebenarnya apa yang disebut sebagai pemahaman reinkarnasi itu? Di sisi lain Xiao Yi nampak tertegun ketika dia menyaksikan tubuh dari Zhou Yan tidak apa-apa. Bahkan setelah tersambar oleh petir berwarna emas yang sangat menakutkan, Xiao Yi menelan ludahnya sendiri sambil mengatakan, kakak,
Sebenarnya kau mampu menyerap kekuatan petir yang sangat mengerikan seperti itu? Apakah kau ini benar-benar manusia? Zhou Yan mendekat pada Xiao Yi dan kemudian dia mengatakan, "Hei sialan, kenapa kau mengatakan seperti itu pada kakakmu? Ayo pergi, masalah petir ini sudah mampu kupecahkan dan seharusnya masih ada banyak hal yang akan kita temui di dalam lembah Jilin. Tempat itu adalah target utama dari kita." Kita berpindah pada sebuah tempat yang bernama Lembah Jilin. Sebenarnya itu adalah hutan bambu yang sangat luas dan berbagai tulisan-tulisan Buddha telah diukir di hutan bambu ini. Hal seperti itu membuat suasana di dalam hutan bambu tampak suci dan juga khusyuk. Selain itu juga ada kabut putih yang cukup aneh menyelimuti hutan bambu tersebut. Kali ini Zhou Yan bersama dengan Xiao Yi telah berjalan. Setelah beberapa saat kemudian mereka telah sampai di bagian luar dari hutan bambu. Pandangan mata mereka melihat ke arah depan sana dan kemudian menembus kabut ini. Mereka telah menemukan bahwa sebenarnya di bagian terdalam dari hutan bambu telah ada istana besar yang cukup megah. Xiao Yi melihat pada Zhou Yan dan kemudian dia berkata, "Kakak, kenapa di dalam hutan bambu ada istana yang sangat megah seperti itu?" Zhou Yan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sepertinya istana tersebut adalah tujuan dari kita. Selain itu Xiao Yi, lihatlah, sekeliling tempatmu ada ukiran-ukiran Buddha berwarna emas. Tampaknya ini adalah sebuah kekuatan segel. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, erosi yang tidak terhitung jumlahnya telah terjadi pada ukiran tersebut. Tapi kekuatannya masih tidak bisa diremehkan. Aku cukup yakin bahwa ukiran ini dibentuk supaya kekuatan jahat yang berada di dalam tempat ini tidak bisa keluar." Xiao Yi menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia kembali berkata pada Zhou Yan, "Kakak, menurut apa yang dikatakan Master Li Chen, tempat ini ada banyak binatang suci. Tapi kenapa semenjak kita datang sama sekali belum pernah bertemu dengan binatang suci tersebut? Mungkinkah hal seperti ini dikarenakan kekuatan jahat yang berada di dalam istana itu? Karena samar-samar aku juga bisa merasakan adanya kekuatan yang luar biasa di dalam istana." Zhou Yan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku juga tidak tahu, tapi sudahlah, mari kita pergi ke sana." Zhou Yan bersama dengan Xiao Yi telah memasuki hutan bambu dan kemudian mereka berjalan untuk mendekat pada istana yang berada di depan sana. Tidak butuh waktu yang lama, mereka berdua telah tiba di depan pintu gerbang dari istana yang besar ini. Tanpa ragu-ragu lagi, Zhou Yan mulai mendorong pintu gerbang dari istana tersebut dan kali ini, boom! Semburan kekuatan yang sangat dahsyat keluar dari dalam sana. Pandangan mata dari Zhou Yan bersama dengan Xiao Yi tiba-tiba saja dibuat sangat terkejut. Secara spontan, mereka berdua berkata, "Sebenarnya itu adalah..." Apa yang dilihat Xiao Yi dan juga Zhou Yan hanyalah sebuah patung-patung yang sangat banyak di dalam ruangan ini. Selain patung, tidak ada lagi hal yang tersisa di dalamnya. Meskipun begitu, patung-patung ini tampaknya sangat aneh. Selain itu, Zhou Yan dan juga Xiao Yi telah menemukan adanya lukisan-lukisan yang cukup misterius di bagian dalam dari istana ini. Bagian besar lukisannya menggambarkan seekor singa dan juga pria yang cukup tampan. Jika Xiao Yan tidak salah tebak, pria itu adalah Buddha Manjusri, sementara singanya merupakan singa Buddha berambut biru. Pandangan mata dari Xiao Yi kemudian melihat salah satu patung yang berbentuk singa. Hal itu membuat Xiao Yi melihat pada Zhou Yan dan kemudian dia berkata, "Kakak, mungkinkah patung yang itu adalah patung dari singa Buddha berambut biru yang merupakan hewan tunggangan dari Buddha Manjusri?" Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, "Aku juga tidak tahu. Master Li Chen tidak secara spesifik mengatakan pada kita apakah singa Buddha berambut biru itu adalah makhluk hidup ataukah makhluk yang berupa patung. Tapi rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak beres di dalam istana ini." Kali ini Zhou Yan bersama dengan Xiao Yi mulai melihat-lihat lukisan dan juga patung yang berada di dalam istana yang nampak kosong ini. Xiao Yi kemudian berkata, "Lukisan-lukisan yang berada di dalam tempat ini merupakan harta karun dari dunia Buddha. Mereka seharusnya telah merekam beberapa kisah hidup dari Buddha Manjusri dan juga
singa Buddha berambut biru. Tapi pada lukisan yang terakhir, kenapa ada sosok biksu yang cukup terkemuka, dan itu adalah Buddha Bodhi. Soyen menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, singa Buddha berambut biru memiliki auman seperti petir. Ada kilatan cahaya di dalam matanya dan kekuatan yang menakutkan untuk bisa menghancurkan gunung dan juga lembah Tante Ernie. Bahkan ketika dia mengayunkan cakar dan juga mengeluarkan taringnya, semua musuh akan lari terbirit-birit. Pandangan mata dari Soyi kemudian mengamati patung dari singa yang berada di dalam tempat ini, dan detik berikutnya dia berkata, kakak, lihatlah, patung ini memiliki garis-garis kecil yang cukup aneh. Soyen mulai mendekat pada patung singa, dan kemudian dia pun dengan raut wajah yang penuh keterkejutan tiba-tiba saja berkata, sebenarnya patung ini adalah... Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba suara dengungan yang keras terdengar di dalam tempat ini, dan detik berikutnya pintu gerbang dari istana juga langsung tertutup rapat secara sendirinya. Soyen bersama dengan Soyi ini buru-buru bergerak mundur untuk menjauhi patung singa tersebut. Detik berikutnya patung singa itu pun tampak meleleh, dan kemudian hal itu benar-benar berubah menjadi singa yang asli dengan bulu-bulu yang berwarna biru. Soyi ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berteriak secara spontan, sebenarnya itu adalah singa Buddha berambut biru. Tanpa ragu lagi Soyi langsung mengeluarkan kekuatan api coklat dari dalam tubuhnya sebagai antisipasi apabila singa yang muncul ini memberikan serangan terhadap dirinya. Sebelum singa tersebut mengamuk, tiba-tiba saja Soyen segera tersenyum kepada singa ini lalu mengatakan, singa Buddha berambut biru, kau adalah makhluk yang sangat terkenal dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi kenapa kau berada di dalam tempat ini? Bukankah seharusnya kau bisa bebas berkeliaran di dunia luar sana? Dari cerita yang didengar oleh Soyen, seharusnya kekuatan dari singa ini sangatlah luar biasa. Tapi kali ini Soyen bisa merasakan sebuah kelemahan dari singa tersebut. Bahkan kekuatannya tidak semengerikan tentang mitos yang beredar selama ini. Memikirkan hal seperti itu saja membuat Soyen benar-benar tidak paham apa yang telah terjadi. Pandangan mata dari singa melihat ke arah Soyen dan kemudian dia berkata, manusia sialan, jangan asal bicara kau, jika tidak maka aku akan... Sebelum singa tersebut menyelesaikan kata-katanya, Soyen pun langsung memotong. Akan apa? Akan memakanku? Silakan makan saja jika kau mampu. Tapi sepertinya kau tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu, karena saat ini aku bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhmu benar-benar lemah. Kau selama ini dikenal sebagai hewan tunggangan dari Buddha Manjusri. Seharusnya kekuatanmu sangat luar biasa dan tidak seperti saat ini. Selain itu, kau juga dianggap sebagai makhluk suci. Seharusnya kau berada di tengah dari dunia Buddha dan bersama dengan Buddha Manjusri mendengarkan kitab suci para dewa dan juga para Buddha. Lalu kau bisa menjelajahi dunia. Tapi kenapa dirimu berada di dalam tempat ini? Seolah-olah kau telah dipenjarakan dan kemudian menderita banyak hal yang membuat kekuatanmu menurun seperti ini. Jika aku jadi kau, mungkin aku akan segera pergi dari dalam tempat ini. Bagaimanapun caranya, karena kau itu adalah singa, makhluk suci dari Buddha Manjusri, bukan kucing peliharaan. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat raut wajah dari singa Buddha berambut biru ini dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Karena apa yang dikatakan Soyen memanglah sebuah fakta yang dia rasakan sekarang. Singa itu menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, apa yang kau katakan memanglah benar. Tapi masalah yang aku hadapi sekarang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Dan itulah sebabnya aku tidak bisa pergi dari dalam tempat ini. Soyen kemudian mengatakan, bagaimana jika aku membantu menyelesaikan masalah yang kau hadapi? Singa hanya tertawa terbahak-bahak dan kemudian dia berkata, kau akan membantuku hanya dengan kekuatanmu yang berada di setengah reinkarnasi. Kau bisa apa? Soyen gelengkan kepalanya karena merasa diremehkan oleh singa ini. Dan detik berikutnya dia sedikit tersenyum sambil berkata, kekuatan setengah reinkarnasi memang tidak mampu melakukan apapun. Tapi bagaimana dengan yang ini? Tanpa ragu lagi Soyen melambaikan tangan dan kemudian api berwarna biru ungu ini telah muncul di telapak tangannya.
Lalu Soyen memisahkan api tersebut dan berubah menjadi 5 api suci. Tidak butuh waktu yang lama, raut wajah dari singa ini kembali berubah, dipenuhi dengan keterkejutan, dan kemudian dia secara spontan mengatakan, "Tidak aku sangka bahwa kau sebenarnya memiliki 5 api suci. Sungguh api yang sangat menakutkan." Soyen kemudian mengatakan, "Bagaimana? Apakah sekarang kau percaya dengan diriku bahwa aku bisa membantumu keluar dari masalah yang sedang kau hadapi?" Singa itu dengan raut wajah senang, dia tersenyum menganggukkan kepalanya dan kemudian berkata, "Baiklah, baiklah. Aku sekarang percaya pada kekuatanmu, Soyen." Kemudian dia mengatakan, "Tapi bantuanku ini tidak gratis. Harus ada imbalan yang kau berikan pada diriku." Sang singa menyipitkan matanya. "Imbalan apa yang kau minta?" Soyen tanpa ragu-ragu langsung berkata, "Apabila aku berhasil membantumu menyelesaikan masalah yang berada di dalam tempat ini, maka seluruh harta yang kau jaga akan menjadi milikku." Mendengarkan ucapan dari Soyen membuat sang singa cemberut dan kemudian dia menimpali, "Tidak. Harta yang kujaga di dalam tempat ini sangat banyak. Namun kau bisa memilih 3 harta yang kau butuhkan. Jika kau mau, maka kita sepakat. Tapi jika kau tidak mau, lebih baik kau segera pergi saja dari dalam tempat ini." Soyen kemudian menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Oke, tidak masalah. Jika begitu kita deal ya. Aku akan membantu menyelesaikan masalah di dalam tempat ini dan kau akan memberikanku 3 harta yang aku butuhkan." Singa Buddha berambut biru kemudian mengatakan, "Baiklah, aku akan memegang kata-kataku dan aku tidak akan pernah mengingkari kata-kata ini. Bagaimanapun juga aku adalah hewan Buddha." Soyen kemudian berkata, "Baiklah, sekarang bisakah kau membicarakannya pada diriku, kesulitan dan juga masalah apa yang sedang kau hadapi?" Singa Buddha berambut biru, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia mulai berkata, "Manusia, apakah kau sebelumnya pernah mendengar tentang sesuatu yang bernama penjara penekan iblis?" Soyen menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Iya, aku tahu dan aku juga pernah beberapa kali berhubungan dengan penjara penekan iblis. Mungkinkah tempat ini merupakan penjara penekan iblis?" Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja kubus iblis yang berada di dalam tubuhnya mengeluarkan gerakan-gerakan yang cukup aneh, seolah-olah kubus iblis ini akan melahap segala sesuatu yang berada di dalam tempat ini, dan itu memang berhubungan dengan kekuatan ras jahat asing. Singa Buddha berambut biru menganggukkan kepalanya pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar. Di bagian bawah dari tempat ini memang merupakan penjara penekan iblis, dan itu telah ditekan oleh kekuatan dari Buddha Manjusri. Raja dari ras jahat asing yang berada di dalam tempat ini adalah Raja Tingkat Merah. Kekuatan dari sang raja ini, meskipun hanya berada di reinkarnasi ketiga, namun dia memiliki sesuatu yang bisa menekan kekuatan api suci yang bernama hati yang murni. Meskipun saat ini kau memiliki 5 api suci, namun kau harus berhati-hati. Jika sampai kau terkontaminasi oleh hati yang murni, maka kau akan kehilangan kekuatan api suci dalam waktu yang singkat. Dan pada saat itu, mungkin dirimu akan terjatuh dalam keadaan tidur dan kemudian tersegel dalam kurun waktu 100 hingga 1000 tahun lamanya. Masalah di dalam tempat ini memang sangatlah genting dan aku bahkan tidak berdaya menghadapi kekuatan Raja Tingkat Merah tersebut. Sebagai seorang pemilik dari api suci, aku hanya bisa mengandalkan dirimu." Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, "Tenang saja, untuk saat ini kau pimpin jalan dan aku yang akan sepenuhnya memurnikan kekuatan ras jahat asing di dalam penjara penekan iblis ini." Singa Buddha berambut biru kemudian berkata, "Baiklah, jika begitu kalian berdua naiklah ke punggungku. Istana ini terhubung dengan bagian bawah dari penjara penekan iblis. Aku akan membawa kalian berdua menuju ke tempat itu. Tapi aku tidak bisa mendekati penjara penekan iblis tersebut. Jika tidak, mungkin diriku akan membuat raja-raja jahat asing yang tertekan di dalam tempat itu terbangun sepenuhnya, dan semua ini akan menjadi sangat berbahaya. Jadi, semua harapan tergantung pada kalian berdua. Apakah kalian yakin akan menghadapi hal ini?" Soyen dan juga Xiaoyi tanpa ragu-ragu langsung melompat ke atas
bumbung dari singa berambut biru ini sambil berkata, "Kita sangat yakin." Sang singa hanya tertawa sambil menimpali. "Baiklah jika begitu, aku harap kalian sukses dalam hal ini." Tanpa ragu lagi, tubuh dari singa langsung mengeluarkan sinar cahaya keemasan dan kemudian singa ini pun melesat dengan sangat cepat untuk menuju bagian terdalam dari penjara penekan iblis. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen bersama dengan Soyi akan benar-benar mampu melenyapkan raja-raja asing yang berada di dalam tempat ini, yang termasuk jajaran dari Raja Merah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Serapi episode 595. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam sebuah lorong yang sangat gelap, singa Buddha berambut biru kini melesat dengan sangat cepat membawa Soyen bersama dengan Soyi, karena dia akan mengantarkan keduanya ke bagian bawah dari istana yang merupakan penjara penekan iblis. Di tempat itu penuh dengan tulang belulang dan juga kekuatan jahat. Hal seperti ini membuat situasinya tampak seperti neraka. Di tengah-tengah sebuah penjara, sebenarnya ada sebuah sangkar yang dibangun dari 10 pilar Buddha berwarna emas, dan kemudian ada juga seorang wanita yang cukup pucat duduk di dalamnya. Namun wanita ini memancarkan fluktuasi yang sangat jahat. Ketika Soyen pertama kali melihat pada wanita itu, rasa-rasanya dia cukup gemetaran. Singa Buddha berambut biru kemudian mengatakan pada Soyen, orang itu adalah makhluk terkuat yang dipenjara di dalam tempat ini, dan dia adalah raja tingkat merah, pengendali hati yang murni, bernama Bai Wusuang. Tempat ini memiliki pelindung energi dari dunia Buddha, jadi aku tidak perlu khawatir akan ditemukan oleh dirinya. Tapi tempat ini sebenarnya tidak cocok bagi diriku untuk tinggal lebih lama. Maka dari itu aku mohon pamit, dan semuanya kuserahkan pada kalian berdua. Benarkah hal seperti ini membuat Soyen dan juga Soyi hanya bisa menganggukkan kepalanya? Dan detik berikutnya, singa Buddha berambut biru langsung berbalik dan pergi meninggalkan tempat ini. Karena jika tidak, mungkin dia akan memicu kekuatan pelindung energi Buddha yang berada di dalam tempat ini, dan kemudian membuat Bai Wusuang bisa menemukan keberadaannya. Soyi melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Kakak, kenapa kita tidak langsung menggunakan api suci saja dan membakar seluruh tempat ini supaya rata dengan tanah?" Soyen menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tidak, aku tidak ingin melakukan cara seperti itu. Kita tangkap dulu pemimpinnya. Setelah hal itu berhasil, maka sisanya tidak perlu kita takuti." Dan aku sebenarnya cukup penasaran, kenapa orang ini bisa membuat singa Buddha berambut biru yang berada di reinkarnasi ganda menjadi ketakutan seperti itu. Seharusnya wanita bernama Bai Wusuang itu tidak sederhana. Biarkan aku keluar dan mencoba terlebih dahulu, sementara kau tunggu di tempat ini. Jangan bertindak dengan cara yang gegabah tanpa perintah dariku. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Soyi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya Soyen berubah menjadi sebuah bayangan hitam. Dia kali ini langsung menerobos pelindung energi yang berada di dalam tempat ini untuk masuk ke dalam penjara penekan iblis. Setelah masuk ke dalamnya, Soyen bisa mencium aroma yang sangat busuk dari tumpukan-tumpukan mayat yang cukup menjijikkan. Wanita berbaju biru yang bernama Bai Wusuang itu, dia bisa merasakan kedatangan dari seorang Soyen, dan kemudian sambil sedikit tersenyum, Bai Wusuang pun mengatakan, "Teman-temanku, sepertinya ada seorang tamu yang telah datang ke tempat ini. Mari berikan sambutan kepada dirinya." Tanpa ragu lagi, sebuah serangan dari energi yang berwarna hitam kita langsung meluncur ke arah dari Soyen. Sementara Soyen sendiri hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, persepsi wanita ini benar-benar sangat tajam. Tidak butuh waktu yang lama, Soyen langsung mengeluarkan api berwarna biru ungu, dan dia pun melemparkan pada energi hitam yang telah meluncur ke arahnya. Lalu, dar! Energi hitam tersebut hancur dalam seketika. Melihat tindakan dari seorang Soyen membuat Bai Wusuang raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian dia berkata, "Kekuatan api suci." Tanpa ragu lagi, sekelompok cahaya putih langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Bai Wusuang ini. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan kini telah tersebar, dan kemudian
Hal itu pun dilemparkan menuju ke arah Soyen. Kekuatan berwarna putih ini telah membawa gelombang kehancuran yang tidak terlukiskan. Soyen ketika menyaksikan kekuatan berwarna putih itu, dia juga tidak berani meremehkan hal seperti ini. Pada akhirnya, Soyen kembali melemparkan kekuatan dari api suci yang berwarna biru dan juga ungu ini. Keduanya pun saling bertabrakan dan kemudian menimbulkan suara dengungan yang sangat keras hingga membentuk sebuah pusaran besar. Seiring berjalannya waktu, api suci milik Soyen yang berwarna biru dan ungu ini secara diam-diam langsung menghilang. Karena sebenarnya kekuatan putih tersebut adalah kekuatan hati yang murni. Dan kali ini kekuatan putih itu juga telah menghilang dalam seketika. Raut wajah dari Bai Wusuang sekali lagi berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, kekuatan api suci yang sangat mengerikan. Sebuah rasa terkejut benar-benar muncul di raut wajahnya karena baru kali ini dia merasakan kekuatan api suci yang sangat berbeda dengan api suci lainnya yang telah dia temui. Di sisi lain pandangan mata dari Soyen juga melihat ke arah Bai Wusuang dan kemudian dia juga berkata, kekuatan hati yang murni dari orang ini juga tidak bisa diremehkan. Bai Wusuang melihat pada Soyen lalu dia berkata, menerobos penjara penengan iblis hanya dengan kekuatan setengah reinkarnasi. Kau benar-benar orang paling bodoh di antara pengendali api suci yang pernah kulihat. Dan kali ini, biarkan atas nama ras jahat asing, aku memadamkan api suci yang berada di dalam tubuhmu untuk selamanya. Setelah mengatakan hal seperti ini, cahaya putih yang sangat menyilaukan kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Bai Wusuang dengan kekuatan yang benar-benar tirani. Tanpa ragu lagi, Bai Wusuang pun menunjuk ke arah Soyen sambil berkata, jari jahat pemurnian. Tidak butuh waktu yang lama, energi yang berada di dalam seluruh penjara ini telah berkumpul bersama dan kemudian hal itu pun menembak ke arah Soyen dengan sangat cepat. Menyaksikan hal seperti ini membuat Soyen langsung mengeluarkan kekuatan api suci miliknya dan merubahnya menjadi sebuah roda api. Dan dia kali ini juga langsung melemparkan lalu des! Keduanya saling bertabrakan. Tidak ada suara ledakan, tapi api suci milik Soyen saat ini telah bergetar dan kemudian di bawah serangan kekuatan dari hati yang murni, api suci yang berada di dalam tubuh Soyen benar-benar merasakan sebuah kelemahan. Namun tidak lama kemudian, kedua serangan yang saling berbenturan itu langsung menghilang. Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya sambil berkata, kekuatan hati yang murni benar-benar memang sesuai dengan reputasinya. Bai Wusuang tiba-tiba saja segera berteriak, tinggallah kau di dalam tempat ini untuk selamanya. Kekuatan yang sangat dahsyat kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Bai Wusuang. Hal seperti ini membuat 10 pilar budaya berada di dalam tempat ini berdengung seolah-olah akan runtuh sepenuhnya. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan yang dikeluarkan dari dalam tubuh Bai Wusuang itu langsung berubah menjadi genangan cairan berwarna putih. Dan kemudian hal itu mengalir keluar dari dalam sangkar 10 pilar budak emas ini. Bayangan-bayangan jahat yang cukup lemah dan tidak terhitung jumlahnya di dalam tempat ini benar-benar dihancurkan oleh fluktuasi energi dari cairan berwarna putih. Soyen yang tidak ingin bermain-main, dia langsung menyalakan kekuatan api yang berada di dalam tubuhnya. Dan kemudian kekuatan api itu memberikan perlawanan pada energi yang berasal dari cairan putih. Tanpa ragu lagi, Soyen juga langsung berteriak, kekuatan cakar naga. Soyen menarik kekuatan api suci ke dalam tubuhnya karena dia merasa bahwa kekuatan ini tidak akan mampu melawan kekuatan cairan berwarna putih. Selanjutnya lengan dari Soyen kini telah berubah menjadi cakar naga yang dahsyat dan kemudian dia melambaikan cakar tersebut lalu degar bertabrakan dengan cairan putih di depan sana. Hal seperti ini membuat seluruh penjara bergetar dengan hebat. Badai energi yang sangat mengerikan juga telah terbentuk dan itu mengamuk, membuat kekosongan yang berada di dalam tempat ini menjadi sangat terdistorsi. Sekarang seluruh ruang di dalam penjara penengan iblis penuh dengan kekacauan total. Suara yang sangat memekakkan telinga juga telah terdengar dan kemudian para penjahat yang berada di dalam penjara penengan iblis ini banyak yang langsung tewas, sementara yang lainnya melarikan diri dengan cepat karena ketakutan.
Bagaimanapun juga, benturan kekuatan dari hati yang murni dan juga cakar naga milik Soyen adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Setelah beberapa saat, seluruh penjara penengan iblis ini telah berubah menjadi sunyi dan juga senyap. Melihat sisik naga berwarna biru yang muncul di tubuh dari Soyen, membuat nafas dari Bai Busuang menjadi cukup berat, dan kemudian dia pun mengatakan, sungguh pria yang licik. Sementara Soyen menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia juga menimpali, kau dan juga aku sama-sama manusia. Kenapa dirimu harus repot-repot untuk membantu ras jahat asing? Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, wajah Bai Busuang telah berubah dengan ekspresi yang menunjukkan cukup jijik. Lalu dia pun mengatakan, manusia? Kau saat ini berbicara padaku tentang manusia? Soyen hanya diam saja dan juga melihat pada tubuh Bai Busuang. Sepertinya jika dilihat dari penampilan orang ini, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. Bai Busuang pun selanjutnya kembali berkata pada Soyen, aku telah lahir di sebuah benua yang tandus dari dunia manusia. Keluargaku saat itu telah menurun dan aku telah diganggu sejak aku lahir. Bahkan kakak perempuanku harus dipermalukan dan kemudian mati untuk melindungi diriku. Sejak saat itulah aku telah bersumpah bahwa aku akan membuat orang-orang jahat itu membayar hutang dengan darah. Kemudian secara kebetulan, aku dibantu oleh dewa jahat dari ras jahat asing yang memungkinkan diriku untuk bisa menumbuhkan hati yang murni agar aku bisa melakukan balas dendam ini. Awalnya aku tidak pernah peduli sama sekali tentang perbedaan antara yang baik dan juga yang jahat. Dan aku percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini sudah ditakdirkan. Tapi kenapa rasa-rasanya takdir itu tidak adil? Beberapa orang telah dilahirkan untuk berdiri di titik yang tertinggi. Tapi kenapa aku dan juga keluargaku dilahirkan hanya untuk diintimidasi oleh orang yang lain? Orang-orang itu, mereka pantas mati karena dosa-dosa mereka menindas diriku dan juga keluargaku. Dan saat ini kau masih berbicara tentang manusia? Ketika aku disiksa dan juga diintimidasi, kemana para manusia yang lainnya? Kenapa mereka tidak muncul untuk membantu diriku? Dan malah dewa jahat yang memberikan bantuan. Pada saat itu, aku pun bersumpah, demi jiwa dan juga ragaku, aku akan setia sampai mati pada dewa jahat. Ketika Bai Busuang mengatakan hal seperti ini, hati yang murni yang berada di dalam tubuhnya berdetak dengan keras. Dan setiap detakan itu membuat api suci yang berada di dalam tubuh Soyen merasakan sebuah kegelisahan. Bai Busuang menatap tajam pada Soyen dan kemudian dia berkata, mari akhiri pertempuran ini sepenuhnya. Hari ini hanya ada pertempuran hidup dan mati. Tangan dari Bai Busuang diangkat ke arah atas dan kemudian sebuah lingkaran yang memiliki kekuatan pemurni kini telah menyebar dalam seketika. Soyen dengan kekuatan jiwa yang sangat tajam, dia bisa mencium kekuatan mengerikan yang bahkan membuat jiwanya bergetar hebat. Soyen pun kemudian berkata, ada yang salah dengan aura di dalam tubuh Bai Busuang. Selanjutnya, Soyen mulai berteriak, Bai Busuang, tenangkan dirimu. Yang disebut sebagai dewa jahat sebenarnya hanya memanfaatkanmu saja. Lihatlah, tubuhmu saat ini penuh dengan kekuatan yang benar-benar jahat, dan itu menggerogoti kau dari dalam. Begitu kau melepaskan hati yang murni, maka tubuhmu juga akan langsung dihancurkan. Dalam analisisku, kau yang sekarang hanyalah bidak catur dari dewa jahat. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Bai Busuang memperhatikan tubuhnya sendiri. Dan ketika dia mulai mengaktifkan kekuatan dari hati yang murni ini, dia juga telah menemukan adanya jejak garis-garis berwarna hitam yang telah merangkak keluar dari dalam tubuhnya tersebut. Hal ini juga langsung memenuhi kulit bersih dari seorang Bai Busuang, lalu mengungkapkan keadaan yang tidak sehat. Bahkan saat ini Bai Busuang sendiri juga merasa bahwa tubuhnya cukup lemah. Bai Busuang pun sedikit terguncang oleh kata-kata dari Soyen dan kemudian dia berkata, bagaimana mungkin seperti ini? Bai Busuang sedikit bisa mengendalikan dirinya dan kemudian dia berubah menjadi normal.
Rasa sakit kali ini telah muncul di raut wajahnya dan dia benar-benar merasakan bahwa di dalam tubuhnya ada kekuatan jahat seperti serangga gelap yang memang telah mengincar tubuh dari seorang Bai Wusuang. Zhou Yan detik berikutnya mengatakan, di dalam tubuhmu ada simbol-simbol jahat yang tidak terhitung jumlahnya dan itu telah ditanamkan oleh dewa jahat. Begitu kau menggunakan hati yang murni sepenuhnya, maka sama artinya dengan kau mencari kematianmu sendiri. Orang yang bernama dewa jahat, dia hanya memanfaatkan dirimu saja untuk menciptakan hati yang murni bagi mereka. Menurut dugaanku, kehancuran dari keluargamu seharusnya memang telah disetting oleh dewa jahat dan juga ras jahat asing. Nona Bai Wusuang, tolong pertimbangkan tindakanmu untuk saat ini. Bai Wusuang telah menahan dirinya sendiri dan membuatnya bernafas dengan cara yang cukup terengah-engah. Kali ini, Bai Wusuang juga telah menemukan bahwa hati yang murni dalam dadanya mencapai titik di mana tidak punya pilihan lain selain melakukan sebuah penyerangan. Simbol-simbol jahat yang berada di dalam tubuhnya dan telah berubah menjadi serangga gelap kali ini juga menatap tubuh Bai Wusuang dengan cara yang cukup rakus. Begitu hati yang murni meninggalkan tubuh ini, maka mereka akan melenyapkan tubuh dari Bai Wusuang sepenuhnya. Pikiran dari Bai Wusuang saat ini kemudian melakukan analisa tentang apa yang terjadi pada dirinya sejak awal, dan akhirnya hal seperti itu membuat Bai Wusuang sedikit tersadar kenapa keluarga menjadi sangat tersiksa. Mungkin memang telah disetting dan juga disengaja oleh para dewa jahat. Mereka kemudian menanamkan sebuah benih kebencian di dalam hati dari seorang Bai Wusuang ini, yang kemudian benih kebencian itu pun mengakar dan juga bertunas. Setelah mengolah hati yang murni, maka Bai Wusuang benar-benar menjadi bidak catur di tangan dewa jahat. Tapi yang masih membuat Bai Wusuang kebingungan adalah kenapa dirinya menjadi sasaran dewa jahat. Kenapa dirinya juga diajari metode oleh dewa jahat? Semua ini benar-benar tampak kebetulan. Melihat sebuah kebingungan di raut wajah dari seorang Bai Wusuang membuat Zhou Yan tiba-tiba saja berkata dengan nada suara yang serius, "Nona Bai Wusuang, jangan bergerak. Aku akan menggunakan kekuatan api suci yang aku miliki untuk mengusir serangga gelap yang berada di dalam tubuhmu. Dan aku masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dirimu." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Zhou Yan langsung diselimuti api berwarna biru ungu dan kemudian dia melesat dengan sangat cepat untuk masuk ke bagian dalam dari penjara tempat Bai Wusuang berada. Menyaksikan apa yang dilakukan Zhou Yan, Bai Wusuang pun secara spontan mengatakan, Kenapa kau ingin membantu diriku? Aku memiliki hati yang murni dan aku bisa menelan segel api suci milikmu. Jadi, apakah kau tidak takut bahwa aku akan membunuhmu? Zhou Yan gelengkan kepalanya dan kemudian dia menjawab perkataan dari Bai Wusuang ini. Sebenarnya aku takut, tapi aku percaya bahwa kau merupakan orang yang baik dan aku memiliki kewajiban untuk menolong dirimu. Selanjutnya, ketakutan di dalam diriku juga akan menghilang secara otomatis. Nona Bai Wusuang, mungkin diriku saat ini tidak bisa menghentikan situasi yang telah terjadi pada dirimu, tapi dunia yang luas ini akan dijaga olehku di masa depan. Setelah mengatakan hal seperti ini, dari dalam tubuh Zhou Yan langsung memancarkan sebuah kekuatan yang cukup lembut, membuat pandangan mata dari seorang Bai Wusuang menjadi sedikit berbinar. Bai Wusuang pun melihat tatapan mata yang serius dari seorang Zhou Yan. Dia hanya bisa mengatakan, mungkin ini adalah dunia besar yang ingin aku lihat. Baru pertama kali ini aku telah menemukan seseorang yang benar-benar tulus untuk membantu diriku. Bai Wusuang langsung menunjukkan sebuah senyuman yang cukup manis. Namun detik berikutnya, suara berdengung kini telah muncul dari dalam tubuh Bai Wusuang ini. Tubuh dari Zhou Yan ketika akan mendekat pada Bai Wusuang langsung ditolak dan kemudian membuat Zhou Yan mundur sangat jauh dari tempat Bai Wusuang berdiri. Detik berikutnya, energi yang berada di dalam penjara ini telah membengkak dengan hebat. Kekuatan jahat yang tidak terhitung jumlahnya bergegas untuk berkumpul di sekitar tubuh dari Bai Wusuang tersebut. Dan kali ini Bai Wusuang
telah benar-benar sepenuhnya ditelan oleh kekuatan kabut-kabut hitam. Namun Bai Wusuang tidak takut sama sekali. Dia hanya tersenyum sambil mengatakan, "Aku telah begitu banyak melakukan kesalahan, dan kali ini biarkan aku menebus kesalahan yang telah kuperbuat." Tangan dari seorang Bai Wusuang kemudian meremas dadanya yang merupakan tempat keberadaan hati yang murni. Tidak butuh waktu yang lama, aura yang sangat murni kini telah muncul dalam seketika, dan itu benar-benar akan memurnikan segala sesuatu yang berada di dalam tempat ini. Kabut hitam yang telah menyelimuti seluruh tubuh dari Bai Wusuang kali ini langsung melarikan diri secepat mungkin. Tapi kekuatan pemurnian itu jauh lebih mengerikan, hingga akhirnya kabut-kabut hitam dari ras jahat asing sekarang terkena kekuatan pemurnian, dan kemudian mereka hancur menjadi ketiadaan. Hati yang murni merupakan sesuatu yang telah diteliti oleh ras jahat asing untuk bisa melawan kekuatan dari api suci. Pembentukannya dilakukan pada seorang wanita manusia melalui sebuah kekuatan khusus. Tetapi bagaimana caranya memilih wanita dari dunia manusia dan bagaimana membentuk hati yang murni, itu merupakan rahasia tingkat tinggi dari orang-orang ras jahat asing. Bahkan di dalam seluruh dunia 1000 besar, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang hal ini. Detik berikutnya, pum! Fluktuasi energi dari hati yang murni telah disebarkan dari dalam tubuh Bai Wusuang, dan dia saat ini telah bertekad untuk mati. Seluruh kekuatan murni yang dia miliki benar-benar memiliki dampak yang sangat besar pada kekuatan ras jahat asing yang tidak terhitung jumlahnya di dalam penjara penekan iblis. Para makhluk-makhluk dari ras jahat asing yang juga telah terpenjara di dalam tempat ini hanya bisa berteriak penuh dengan kesakitan, dan detik berikutnya tubuh mereka pun diterjang oleh kekuatan hati yang murni lalu menghilang dalam seketika. Bagaimanapun juga, kekuatan hati yang murni tidak hanya memiliki pukulan yang menghancurkan bagi api suci, tapi juga merupakan pukulan yang dahsyat bagi ras jahat asing. Karena ini bernama hati yang murni, memiliki kekuatan pemurnian yang sangat mengerikan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kawanan kekuatan ras jahat asing. Kabut hitam yang tidak terhitung jumlahnya sekarang juga telah lenyap di bawah kekuatan yang berwarna putih terang dari Bai Wusuang tersebut. Shou Yan ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berteriak, "Senior, jangan lakukan itu, jika tidak kau akan mati." Bai Wusuang hanya tersenyum pada Shou Yan, dan kemudian dia berkata, "Anak muda, aku tahu bahwa niatmu sangat baik, tapi orang tuaku, saudaraku telah meninggal. Tidak ada artinya lagi bagi diriku untuk tetap tinggal di dalam dunia ini." Setelah Bai Wusuang memurnikan seluruh kekuatan yang berada di dalam penjara penekan iblis ini, tubuhnya sekarang juga menunjukkan tanda-tanda untuk kehancuran, dan dia cukup kagum dengan seorang Shou Yan karena Bai Wusuang bisa melihat kebaikan yang luar biasa dari Shou Yan tersebut, dan dia tahu bahwa Shou Yan akan menyelamatkan dirinya. Namun Bai Wusuang buru-buru menolaknya. Dia merasa bahwa selama ini hidupnya telah penuh dengan dosa. Bahkan jika dirinya bertahan hidup di dalam dunia ini, mungkin hanya akan menjadi sebuah lelucon, dan lebih baik menggunakan seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhnya untuk menghancurkan kejahatan yang berada di dalam tempat ini. Anggap saja sebagai semacam pertobatan penebusan dosa. Bai Wusuang kemudian kembali berkata, "Aku telah banyak melakukan kejahatan dan juga kesalahan selama aku hidup, dan pada saat terakhir dari hidupku ini, aku harap bisa menebus dosa-dosaku. Anak muda, aku akan memberikan beberapa catatan tentang hati yang murni, dan juga ada banyak persepsi tentang reinkarnasi di dalamnya. Mungkin hal ini bisa membantu dirimu untuk menembus ke level reinkarnasi yang asli." Tubuh dari Bai Wusuang kini telah bergetar, dan kemudian dia melayang ke atas. Lalu biar dalam seketika tubuh dari wanita cantik ini hancur lebur dan berubah menjadi ketiadaan. Shou Yan ketika menyaksikan hal seperti itu tampak bersedih, dan kemudian dia mengatakan, "Senior, kau sebenarnya merupakan orang yang baik." Kali ini Shou Yan telah melihat dari ledakan diri seorang Bai Wusuang ada semacam bola cahaya berwarna putih, dan itu meluncur ke arah Shou Yan.
Tanpa ragu lagi, Soyen pun mengulurkan tangannya dan dia menangkap bola cahaya putih tersebut karena itu adalah hadiah yang luar biasa yang diberikan oleh Bai Wusuang terhadap dirinya. Di dalam bola cahaya berwarna putih ini terdapat rahasia tentang hati yang murni dan juga beberapa wawasan tentang reinkarnasi. Setelah pengorbanan diri dari seorang Bai Wusuang yang juga menghilangkan seluruh kekuatan jahat yang berada di dalam penjara penangkapan iblis ini, pada akhirnya mengungkapkan wajah sebenarnya dari penjara penekan iblis. Soyen kali ini pandangan matanya melihat pada tempat sekeliling, dan sebenarnya tempat ini merupakan kota-kota yang sangat indah. Namun sayangnya, kota ini telah lama diserang dan juga digerogoti oleh kekuatan ras jahat asing. Tapi kali ini semuanya telah kembali seperti semula. Di sisi lain, Xiaoyi menyadari bahwa kekuatan jahat yang berada di dalam penjara penangkapan iblis telah menghilang. Dia buru-buru menerobos pelindung energi Buddha dan bergegas ke tempat dari Soyen berada. Xiaoyi pun lalu berkata, "Kakak, apakah kau baik-baik saja?" Pandangan mata dari Xiaoyi saat ini melihat pada sesuatu yang berada di telapak tangan dari Soyen, dan itu memancarkan sinar cahaya yang sangat murni. Soyen menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Tenanglah, aku tidak apa-apa. Semua yang berada di dalam tempat ini sudah dibereskan. Dan sisanya, aku akan menceritakan pada dirimu ketika aku terbangun dari retreatku. Tunggu sampai aku melangkah ke level reinkarnasi." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen langsung mengambil posisi duduk bersila. Dan kemudian, dia pun akan melakukan retreat demi memahami sesuatu yang ditinggalkan Bai Wusuang ini. Tanpa ragu lagi, Soyen langsung mengeluarkan kekuatan jiwa yang berada di dalam tubuhnya dan dimasukkan kepada bola bercahaya yang berada di telapak tangannya tersebut. Akhirnya, saat ini Soyen bisa mengetahui informasi yang berada di dalamnya. Hati yang murni dipelihara oleh wanita dengan fisik yin di dalam dunia 1000 besar. Wanita itu haruslah memiliki tubuh yang sangat bersih, dan mereka yang lahir pada periode yin yang dapat dipelihara dengan kekuatan simbol jahat dari ras jahat asing. Untuk bisa menumbuhkan hati yang murni dibutuhkan waktu ratusan tahun. Dalam hal ini, ketika tubuh dari pemilik hati yang murni kekuatannya meningkat, maka hati yang murni itu sendiri juga akan meningkat. Dan ketika hati yang murni dikeluarkan dari dalam tubuh pemiliknya, kekuatan itu akan sangat berkurang. Sekarang, menurut catatan dari ras jahat asing, mereka telah memiliki hati yang murni untuk bisa melawan api suci yang berada di peringkat 5, 6, dan juga ke atasnya. Namun yang berada di peringkat 4 besar, mereka masih tidak berdaya. Informasi seperti ini langsung disimpan di dalam benak dari Soyen. Pandangan mata dari Xiaoyi melihat Soyen yang telah memejamkan matanya, dan kemudian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sepertinya kakak Soyen telah memasuki kondisi retreat yang mendalam. Aku harap dia bisa mengambil kesempatan ini untuk melangkah ke level reinkarnasi." Setelah berkata seperti itu, dari dalam tubuh Xiaoyi memancarkan kekuatan api berwarna coklat, dan kemudian api itu menyebar untuk membentuk perlindungan di dalam tempat ini yang melindungi Soyen, karena sebenarnya Soyen telah memasuki kondisi retreat yang sangat misterius. Detik berikutnya, Soyen juga mulai memahami arti dari sebuah reinkarnasi, karena itu merupakan sesuatu yang sangat misterius. Kelompok cahaya yang sangat murni sekarang secara perlahan tenggelam ke dalam tubuh dari Soyen, membuat aura di dalam tubuhnya menjadi meningkat. Namun Soyen juga merasakan rasa sakit yang luar biasa sampai menusuk ke dalam tulang sumsumnya. Pikiran dari Soyen kali ini telah melintasi berbagai dimensi, dan dia memasuki semacam keadaan misterius. Pikiran dari Soyen telah berada di dalam sebuah kehampaan yang gelap. Semburan duka, raungan kesedihan, tidak peduli seberapa keras hal itu bersuara, masih tidak ada respon setelah waktu yang lama. Dan hal seperti ini benar-benar melemahkan kesadaran dari seorang Soyen, bahkan hampir membuatnya pingsan. Tapi Soyen masih terus bertahan. Jika tidak, mungkin dia akan benar-benar gagal memahami tentang reinkarnasi. Detik berikutnya, Soyen pun telah mendapatkan sebuah gambaran tentang reinkarnasi akan dirinya. Reinkarnasi kehidupan pertama. Soyen saat ini berkata dengan nada suara yang cukup lantang, "Aku Soyen dari keluarga Xiao.
memutuskan pernikahan dengan Nalan Yanran. 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heki. Jangan menggertak anak muda yang sedang berjuang. Guru, muridmu ini telah membalaskan dendam kepada murid pertama yang telah mengkhianati dirimu. Itu merupakan kata-kata dari Soyen yang telah diucapkan kepada Yalau. Dalam reinkarnasi pertama ini Soyen, kekuatannya telah dieksploitasi kemana-mana. Dan kemudian dia pun terbaring lemah dalam kegelapan. Untuk menjaga harkat dan juga martabat dari keluarganya, Soyen mulai berkultivasi yang awalnya dari orang tidak dikenal. Dia pun melintasi banyak kesulitan di sepanjang jalan. Dan akhirnya mampu menjadi seorang pemuda yang luar biasa, mengalahkan seorang putri yang bernama Nalan Yanran yang sangat sombong dari sekte Yunlan. Reinkarnasi kedua dari Soyen, dia saat ini berada di dalam sebuah dunia yang berwarna biru. Soyen telah melupakan nama aslinya, namun instingnya mengatakan bahwa dia tidak berasal dari dunia ini. Di dalam dunia biru ada banyak pemandangan kemakmuran dan juga kekuatan, dan itu benar-benar tidak cocok dengan karakter dari Soyen yang selama ini penuh dengan perjuangan. Reinkarnasi ketiga dari Soyen, dia hidup sebagai orang biasa, tidak menonjol dan juga tidak terhormat seperti dalam dua reinkarnasi sebelumnya. Dan saat ini Soyen di dalam reinkarnasi ketiganya, dia telah dijebak dan juga meninggal secara tragis di sebuah negeri asing. Pikiran dari Soyen benar-benar telah melalui berbagai reinkarnasi. Dia menjalani satu kehidupan ke dalam kehidupan yang lainnya. Meskipun tampak sederhana, tapi ini benar-benar berat. Kemuliaan, kekuasaan, uang, rasa sakit, keindahan, kematian, perhitungan, semua itu telah dirasakan oleh Soyen. 7 emosi, 6 keinginan dari dunia manusia, keserakahan, kebencian, telah benar-benar menyerang ke dalam tubuh Soyen secara perlahan. Dan detik berikutnya, sosok dari Soyen telah berubah menjadi sangat buram. Dia jatuh ke dalam sebuah kegelapan. Dunia ini adalah dunia kekacauan yang utama. Beberapa kekuatan di dalam tubuh Soyen pada akhirnya juga telah melonjak seperti sumber kuno. Ini adalah sebuah kekuatan reinkarnasi. Mungkinkah Soyen akan kembali dilahirkan ataukah mati? Semua akan ditentukan hari ini. Pikiran dari Soyen mengepalkan tinjunya dan kemudian dengan tekad yang sangat besar, dia pun mengatakan, bahkan jika aku harus melalui reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya dalam kehidupan ini, aku masih ingin melindungi orang-orang yang aku sayangi dan juga dunia besar yang tidak begitu indah ini. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba sebuah kekuatan misterius telah berkumpul dari berbagai arah dan masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar meningkat ke level reinkarnasi setelah dia mendapatkan pemahaman reinkarnasi dari kekuatan yang ditinggalkan Bai Wusuang tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 596. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam penjara penekan iblis, mengikuti tindakan dari Soyen, fluktuasi kuno ini telah tersebar antara langit dan bumi, dan itu merupakan kekuatan inkarnasi yang melonjak di mana-mana. Sekarang, di bawah kendali dari Soyen, seluruh kekuatan reinkarnasi tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Hal seperti ini membuat api berkobar di dalam tubuh Soyen, seolah-olah Soyen yang sekarang adalah gunung Merapi aktif yang akan meletus kapan saja. Situasi seperti ini telah berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Dan dalam periode waktu ini, Soyen telah mengandalkan kekuatan yang ditinggalkan oleh Bai Wusuang untuk melihat dan juga memahami reinkarnasi. Tubuh dari Soyen tidak bergerak, tapi kekuatan di dalam tubuhnya sekarang telah benar-benar melonjak pesat. Pandangan mata dari Soyi yang selama ini terus menunggu di dalam tempat ini berubah menjadi sangat serius ketika dia
dia menyaksikan pada Soyen, dan di samping dari Soyi sendiri ada singa Buddha berambut biru. Soyi pun mengerutkan keningnya dan kemudian dia bertanya, "Singa Buddha berambut biru, sebenarnya apa yang terjadi pada kakakku?" Singa Buddha itu pun menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Aku juga tidak tahu, tapi kekuatan yang memancar dari dunia ini rasa-rasanya sangat aneh. Bahkan aku tidak bisa mengatakan alasannya secara spesifik. Kekuatan dan reinkarnasi semacam itu memiliki efek yang sama." Selama kurun waktu 1 bulan, singa Buddha berambut biru sebenarnya khawatir tentang keselamatan Soyen dan juga Soyi. Jadi dia telah memutuskan untuk turun ke dalam penjara penekan iblis demi melakukan penyelidikan. Saat dia tiba di dalam tempat ini, raut wajahnya telah dibuat sangat terkejut karena dia telah menyaksikan seluruh makhluk jahat yang berada di dalam penjara penekan iblis menghilang sepenuhnya. Bahkan energi-energi jahat di dalam tempat ini juga telah lenyap. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika singa Buddha berambut biru ini menyaksikan penampilan dari Soyen yang sedang duduk bersila dengan kekuatan reinkarnasi luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat ini Soyi bersama dengan singa Buddha berambut biru menjadi sangat akrab. Keduanya telah menunggu Soyen dengan cara yang cukup santai karena seluruh kejahatan yang berada di dalam penjara penekan iblis ini telah dihilangkan. Ketika Soyen keluar dari dalam retreatnya, maka singa Buddha berambut biru akan memberikan 3 harta yang dipilih oleh Soyen. Tiba-tiba saja, pum! Tepat ketika keduanya cukup kebingungan, energi misterius yang berada di dalam tempat ini berubah menjadi sebuah lingkaran reinkarnasi dengan warna yang sangat transparan. Simbol-simbol reinkarnasi kali ini juga telah muncul seperti sebuah cincin pohon. Hal itu sangat mendalam, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya seperti kekuatan tertua yang berada di langit dan bumi. Singa Buddha berambut biru, raut wajahnya telah langsung berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, "Kekuatan reinkarnasi yang begitu menakutkan. Apa yang terjadi pada Soyen?" Bagaimanapun juga, singa Buddha berambut biru ini telah berada di reinkarnasi kedua. Tapi dia merasa bahwa kekuatan reinkarnasinya tidak bisa dibandingkan dengan fluktuasi reinkarnasi yang dimiliki oleh Soyen tersebut. Bahkan saat ini, kekuatan reinkarnasi kedua miliknya juga seperti ketakutan ketika menyaksikan fluktuasi reinkarnasi dari seorang Soyen. Tidak butuh waktu yang lama, situasi yang terjadi pada Soyen kini telah langsung menyusut dan kemudian Soyen secara perlahan membuka matanya lalu dia tersenyum. Tanpa ragu lagi, Soyen pun langsung melompat ke arah singa Buddha berambut biru dan juga Soyi sambil tertawa dia berkata, "Singa Buddha berambut biru, untungnya keberuntunganku tidak buruk. Kekuatan yang agung dan juga menakutkan kali ini terpancar dari dalam tubuh Soyen." Singa Buddha berambut biru melihat pada Soyen dengan penuh rasa ingin tahu dan kemudian dia berkata, "Bagaimana dan apa yang terjadi pada kekuatanmu?" Soyen saat ini menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Semua ini adalah berkah dari hadiah yang diberikan oleh senior yang berada di dalam tempat ini. Kekuatanku yang sekarang tepatnya sudah hampir melewati bencana reinkarnasi, tapi sayangnya aku benar-benar gagal." Xiaoyi dan juga singa Buddha berambut biru saling memandang dan kemudian mereka secara spontan berkata, "Apa? Kau hampir saja mencapai kesengsaraan reinkarnasi? Jika begitu kekuatanmu saat ini berada di puncak setengah reinkarnasi." Soyen hanya menggaruk kepalanya dan sambil tersenyum dia menimpali, "Hal itu terjadi karena aku tidak mengerti reinkarnasi sebelumnya. Jadi kekuatan dari api suci yang tersisa di dalam tubuhku telah bertumpuk dan juga berakumulasi. Sekarang setelah aku memahami reinkarnasi, kekuatan itu bisa dilepaskan secara bersama-sama dan juga sepenuhnya disempurnakan lalu diserap oleh diriku. Namun semua itu hanya membantuku untuk menerobos ke puncak setengah reinkarnasi. Jadi aku bisa dibilang tinggal 1 langkah menuju reinkarnasi pertama." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat raut wajah dari singa Buddha berambut biru ini dipenuhi dengan kekaguman yang luar biasa. Selama ini di seluruh dunia ada banyak orang-orang yang kuat telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk memahami reinkarnasi. Namun pada akhirnya mereka semuanya hanya terjebak di tahap puncak bintang 8 dosian atau setengah reinkarnasi. Karena untuk benar-benar mencapai kekuatan reinkarnasi pertama itu sangatlah sulit.
Adapun Xiaoyan, dia sebenarnya telah melewati beberapa kehidupan dan juga menemukan caranya sendiri untuk memahami arti dari reinkarnasi. Dan Xiaoyan juga tahu bahwa jalan menuju reinkarnasi harus memiliki tekad yang kuat. Jika tidak, maka dia akan tenggelam di dalam sebuah kegelapan dan kemudian kekuatan reinkarnasi akan menghancurkan dirinya menjadi berkeping-keping. Singa Buddha berambut biru menggelengkan kepalanya melihat pada Xiaoyi dan juga Xiaoyan sambil berkata, "Kalian berdua ini benar-benar monster." Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan, "Senior, kau itu terlalu memuji diriku. Ngomong-ngomong, karena masalah yang berada di dalam tempat ini sudah selesai, bisakah aku mendapatkan benda yang aku butuhkan?" Singa Buddha kemudian mengatakan, "Sebutkan saja, benda apa yang kau butuhkan saat ini?" Xiaoyan tanpa ragu segera berkata, "Sebenarnya aku membutuhkan besi meteor." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Singa Buddha kemudian menimpali. "Menurut catatan yang aku miliki, tempat ini memang memiliki keberadaan dari besi meteor. Tapi lokasi penyimpanannya aku sudah lupa dan aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Bagaimanapun juga, saat itu, seluruh area ini telah diserang oleh kekuatan jahat dan aku juga tidak yakin apakah benda itu masih berada di tempatnya atau tidak. Tapi kalian berdua bisa turun dan kemudian melihat-lihat. Jika kalian beruntung mungkin akan bisa menemukan besi meteor tersebut. Selain itu, kalian juga memiliki kesempatan untuk mengambil dua harta lainnya yang kalian butuhkan. Dan itu berada di dalam kuil Manjusri yang berada di bawah sana." Xiaoyan dan juga Xiaoyi, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat senang ketika mendengarkan hal seperti ini. Detik berikutnya, Singa Buddha berambut biru meraung dengan keras. Kilatan petir yang menyilaukan ini telah berubah menjadi sebuah kunci cahaya. Dia pun kemudian melambaikan cakarnya lalu mengirim kunci bercahaya tersebut untuk turun ke bawah sana, tepatnya menuju kuil Manjusri yang berubah istana kuno yang sangat megah. Ketika kunci tersebut mendekati pintu gerbang yang berada di bawah sana, hal itu membuat seluruh istana kuno bergetar dengan hebat. Riak energi yang sangat mengejutkan juga menyebar dari dalamnya. Singa Buddha melihat pada Xiaoyan dan juga Xiaoyi sambil berkata, "Kalian berdua pergilah sekarang juga." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia tidak memiliki banyak waktu. Maka dari itu, Xiaoyan pun segera melesat menuju istana kuno yang berada di bawah sana yang merupakan kuil Manjusri. Ketika Xiaoyan mendekat pada pintu gerbang dari istana kuno ini, dia telah mendengarkan sebuah suara Buddha. Hal itu membuat kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan menjadi lebih tenang karena suara Buddha yang dihasilkan dari kuil kuno tersebut tampaknya memiliki kekuatan yang tidak sederhana. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan segera mengulurkan tangannya dan kemudian kekuatan reinkarnasi kini telah muncul di telapak tangannya. Lalu hal itu pun menyebar pada pintu gerbang dari istana kuno ini. Tidak butuh waktu yang lama, kilatan cahaya yang berwarna biru dan sangat aneh kini tersebar dari dalamnya ketika Xiaoyan benar-benar membuka pintu gerbang tersebut. Pintu gerbang dari kuil Manjusri telah terbuka sepenuhnya. Kekuatan barbar yang berada di dalamnya kini telah menghantam tubuh dari Xiaoyan dan juga Xiaoyi, membuat keduanya linglung untuk sementara. Namun detik berikutnya, raut wajah Xiaoyan dan juga Xiaoyi dipenuhi sebuah keterkejutan yang luar biasa ketika mereka telah melihat beberapa benda-benda yang sangat berharga di dalam kuil Manjusri tersebut. Xiaoyan dan juga Xiaoyi tidak melangkah dengan gegabah. Mereka sangat berhati-hati ketika memasuki kuil Manjusri dan juga melihat barang-barang terlebih dahulu yang berada di dalam tempat ini. Xiaoyan juga telah menemukan bahwa di bagian tengah dari kuil ini terdapat sebuah plakat berwarna emas. 4 tulisan Buddha ini telah terukir di plakat tersebut dan kemudian tempat ini juga telah dikelilingi oleh beberapa patung Buddha. Xiaoyan sekarang juga menemukan adanya platform tinggi yang terhalang oleh sesuatu yang gelap. Pandangan mata Xiaoyi ketika menyaksikan barang-barang yang berada di dalam tempat ini terlihat cukup senang dan kemudian dia berkata, "Kakak, ini semuanya adalah barang yang bagus. Manik-manik body. Dikatakan bahwa ini adalah senjata ajaib yang sangat terkenal dari leluhur body atau Buddha body yang dirancang untuk menghancurkan semua kekuatan jahat."
ada lagi. Ini adalah mantra suara yang sangat luar biasa. Dengan pengalaman dari seorang Shoyi, dia bisa melihat bahwa seluruh barang yang berada di dalam tempat ini adalah barang yang sangat mahal dan juga berharga. Bahkan kekuatan dari benda-benda yang berada di dalam kuil ini tidak bisa dibandingkan dengan senjata tingkat peri. Namun Shoyen hanya menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Meskipun barang-barang ini sangatlah bagus, tapi tidak cocok untuk kita. Dan barang berharga seperti ini, aku tidak percaya mereka akan memberikannya secara cuma-cuma. Setelah berkata seperti itu, Shoyen mulai berjalan pada platform tinggi yang berada di tengah-tengah aula. Karena Shoyen merasa yang paling berharga adalah benda yang berada di platform tinggi itu. Detik berikutnya Shoyen melihat batu yang berwarna biru dan hitam menghalangi jalan dan juga pandangan dari Shoyen. Hal ini membuat Shoyen melakukan identifikasi dan kemudian raut wajahnya pun terlihat cukup terkejut. Secara spontan Shoyen berkata, apakah sebenarnya ini adalah besi meteor yang aku butuhkan? Shoyen telah melihat bahwa benda itu panjangnya sekitar 20 meter dan tingginya sekitar 50 meter. Di atasnya memiliki garis-garis gelap yang cukup padat. Bahkan ketika Shoyen menggunakan api suci, tidak mampu melelehkan besi meteor sama sekali. Shoyen berulang kali mencobanya dan menegaskan bahwa benda ini memang benar-benar besi meteor. Shoyi mendekat pada Shoyen dan kemudian dia berkata, kakak, besi meteor ini bukankah ukurannya terlalu besar? Shoyen gelengkan kepalanya sambil mengatakan, kau jangan melihat dari ukurannya. Meskipun besi meteor ini sangatlah besar, namun yang benar-benar berguna hanyalah bagian intinya saja. Hanya dengan melakukan ekstraksi sumber yang paling murni dari besi ini, barulah itu bisa digunakan untuk memperbaiki pedangku. Tampaknya meski ukuran ini sangatlah besar, tapi akan berkurang berkali-kali lipat setelah pemurnian. Shoyi hanya menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Detik berikutnya Shoyen segera mengatakan, simpan benda ini terlebih dahulu, lalu kita cari dua harta yang tersisa. Dan lebih baik adalah menemukan harta yang cocok dengan karakter kita berdua. Dan aku curiga bahwa besi meteor ini muncul di dalam tempat ini bukan tanpa alasan. Sepertinya dia sedang menghalangi sesuatu. Shoyen telah menggunakan kekuatan jiwa untuk melihat bagian belakang dari besi meteor. Namun dia selalu gagal. Tampaknya di bagian belakang dari benda ini mungkin memang ada harta yang luar biasa. Shoyi tanpa ragu lagi langsung berjalan untuk mendekati besi meteor tersebut. Dan detik berikutnya dia merasakan sebuah keanehan yang terjadi di dalam tubuhnya. Raut wajah Shoyi terlihat nampak panik dan kemudian dia berkata, sial, ini benar-benar tidak beres. Sebenarnya besi meteor menyerap kekuatan di dalam tubuhku. Lebih tepatnya, menyerap kekuatan api coklat. Semakin Shoyi mendekat, kekuatan hisap dari besi meteor ini semakin menakutkan. Dan hal yang paling aneh adalah Shoyi tidak bisa menahan penyerapan itu sama sekali. Jika hal seperti ini dibiarkan, mungkin seluruh kekuatan di dalam tubuh Shoyi akan benar-benar tersedot oleh besi meteor. Melihat bahwa Shoyi tidak mampu melepaskan diri dari kekuatan hisap besi meteor, hal itu membuat Shoyen langsung berteriak, kekuatan mantra api. Akhirnya, kekuatan mantra api dilepaskan dan kemudian, pung! Menghantam besi meteor, membuat Shoyi berhasil melepaskan diri. Namun detik berikutnya, kekuatan mantra api itu juga menghilang dalam seketika. Seolah-olah hal itu ditelan oleh besi meteor. Shoyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, menghilang? Master Legend, dia tidak mengatakan efek khusus dari besi meteor ini. Tampaknya ini juga merupakan ujian bagi kita. Jika begitu aku akan menggunakan kekuatan lain, atribut kayu. Muncullah. Tidak butuh waktu yang lama kekuatan hijau tersebar di dalam tubuh Shoyen. Hal itu langsung berubah menjadi tanaman-tanaman merambat yang kemudian mengikat besi meteor untuk menariknya dan menggeser dari tempatnya berada. Pada akhirnya, besi meteor yang sangat besar itu pun berhasil tergeser oleh kekuatan atribut kayu milik Shoyen. Melihat hal ini, Shoyi hanya bisa berkata, kakak, kau benar-benar luar biasa. Meskipun Shoyen mampu memindahkan besi meteor menggunakan atribut kayunya, tapi dia tidak menyadari bahwa sebenarnya alasan utama kenapa Shoyen mampu menggeser benda ini bukan karena atribut kayu, tapi karena kekuatan yang berada di dalam kubus iblis.
Setelah besi meteor yang tergeser, raut wajah dari Xiaoyi telah berubah ketika dia menyaksikan apa yang berada di belakang dari tempat yang ditutupi besi meteor yang besar itu. Xiaoyi kemudian secara spontan berkata, "Kakak, lihatlah itu!" Karena saat ini yang berada di tempat tersebut adalah platform batu yang membentuk lingkaran dan kemudian ada patung-patung arahat yang tersebar di sekitarnya. Seolah patung ini telah membentuk sebuah formasi yang sangat misterius. Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi pun menghitung jumlah patung arahat dan itu berjumlah 18. Xiaoyan kali ini juga bisa merasakan sebuah tekanan yang cukup tirani dan dia juga mendengar adanya suara-suara dari mantra Buddha yang cukup agung terpancar dari platform batu bundar tersebut. Hal seperti ini membuat tubuh dari Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi gemetaran. Namun yang membuat Xiaoyan dan juga Xiaoyi cukup takjub adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah platform batu bundar ini. Di sana ada sebuah pohon yang terbuat dari emas, tingginya hanya 10 meter saja. Namun di samping pohon ini ada dua sosok yang cukup familiar, dan itu adalah patung Buddha Manjusri dan juga patung Buddha Bodhi. Xiaoyan segera menghentikan Xiaoyi ketika bocah ini akan melangkah menuju platform batu bundar. Hal itu dilakukan Xiaoyan karena dia bisa mencium aura yang sangat menakutkan. Detik berikutnya pandangan mata dari Xiaoyi segera menyipit seolah-olah dia baru mengingat sesuatu, dan secara spontan Xiaoyi langsung mengatakan, "Kakak, pohon emas itu sebenarnya terkait dengan pohon suci yang berada di dalam dunia Buddha. Dan itu bernama pohon Bodhi kuno. Yang disebut sebagai pohon Bodhi kuno merupakan simbol dari leluhur Bodhi, biksu terkemuka dari dunia Buddha. Tapi sekarang hal itu benar-benar muncul di dalam tempat ini. Xiaoyi juga cukup bingung apa sebenarnya hubungan antara Buddha Manjusri dan juga Buddha Bodhi. Pertanyaan seperti ini benar-benar mengganggu pikiran dari Xiaoyi. Detik berikutnya, Xiaoyi kembali berkata, "Pohon Bodhi kuno, kenapa hal itu memancarkan energi berwarna hijau? Apa sebenarnya hal ini?" Tepat ketika Xiaoyi mengatakan hal seperti itu, Xiaoyan memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang berada di atas dari pohon Bodhi kuno tersebut. Dengan kekuatan jiwa, Xiaoyan mulai melakukan penyelidikan dan tiba-tiba saja dar! Kekuatan jiwa dari Xiaoyan yang baru saja dilepaskan ini ketika bersentuhan dengan pohon Bodhi kuno langsung berubah menjadi jejak asap karena dimusnahkan oleh kekuatan yang berada di pohon Bodhi kuno tersebut. Tubuh dari Xiaoyan sampai terdorong mundur. Hal seperti ini membuat Xiaoyi kemudian mengatakan, "Kakak, apakah kau tidak apa-apa?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berkata, "Benar-benar luar biasa. Sebenarnya energi berwarna hijau yang terpancar dari pohon Bodhi itu adalah kasur bumi." Xiaoyi dengan raut wajah kebingungan, dia pun bertanya, "Kasur bumi? Apa itu?" Xiaoyan kemudian mulai menjelaskan pada seorang Xiaoyi, "Sebenarnya aku cukup beruntung untuk bisa mendapatkan gambar peta tentang api suci peringkat ketiga yang bernama api reinkarnasi surga. Untuk melahap benda itu, aku harus menyiapkan pil obat yang bernama pil reinkarnasi. Jika tidak, meskipun tubuhku sangat kuat, setelah aku menyerap api reinkarnasi surga, maka tubuh dan juga jiwaku akan dihancurkan berkeping-keping. Dan pil obat ini membutuhkan 3 bahan yang sangat langka sebagai dasar utama dalam pemurnian. Itu merupakan sumsum es dan juga api, batu paus iblis berusia 30.000 tahun, dan juga kasur bumi. Dari ketiga jenis bahan obat aku telah mendapatkan 2 di antaranya, yaitu esensi es dan api, batu paus iblis berusia 30.000 tahun, dan aku selama ini sedang mencari keberadaan dari kasur bumi, namun tidak menyangka bahwa diriku akan bisa menemukannya di tempat ini. Ini benar-benar takdir dari Tuhan." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Xiaoyi kemudian mengatakan, "Kakak, jika begitu aku mengucapkan selamat kepada dirimu." Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil menimpali. Tugas yang paling mendesak saat ini adalah bagaimana caranya menghindari
menghilangkan lapisan energi berwarna hijau yang telah menyelimuti pohon bodi tersebut. Dan kemudian juga bagaimana caranya mengatasi 18 patung arahat ini. Menurut persepsiku, alasan kenapa 18 patung arahat muncul di tempat ini itu adalah formasi yang telah ditinggalkan untuk melindungi pohon bodi kuno. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Apa yang disaksikan Soyen dan juga Shoyi, 18 patung Buddha arahat memiliki sikap yang tenang, dan tampaknya mereka telah terhubung satu sama lain oleh semacam kekuatan seperti sebuah mantra. Shoyen melihat pada Shoyi sambil berkata, mungkin cara satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memberikan umpan dan juga menyelinap. Kau akan menarik perhatian dari kekuatan patung-patung itu di dalam tempat ini, sementara aku akan memanfaatkan periode waktu ini untuk menyelinap ke dalam sana secepat mungkin. Bagaimana? Apakah kau setuju? Shoyi menganggukkan kepalanya sambil menimpali. Baiklah kakak, kau tenang saja. Tanpa ragu lagi Shoyi langsung mengeluarkan api berwarna coklat dari dalam tubuhnya. Lingkaran energi yang tidak berujung kini telah langsung menyebar dari dalam tubuh Shoyi, seolah dia sedang menarik perhatian dari kekuatan patung-patung arahat di dalam tempat ini. Menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Shoyi, tanpa ragu lagi Shoyen mengaktifkan transformasi Dewa Naga, dan kemudian tubuhnya saat ini telah dilindungi oleh sisik naga berwarna biru. Detik berikutnya Shoyen berubah menjadi sinar cahaya dan dia melesat dengan sangat cepat menuju platform batu bundar itu. Namun detik berikutnya Shoyen bisa merasakan adanya kekuatan sangat menakutkan di dalam tempat ini, dan kemudian pung pung pung, tekanan yang tidak terhitung jumlahnya dilepaskan dari 18 patung arahat, dan itu benar-benar menekan tubuh dari Shoyen. Pergerakan Shoyen saat ini menjadi sangat lambat. Hal itu membuat Shoyen kemudian berkata, sungguh tekanan yang sangat mengerikan. Hal ini tidak hanya menekan tubuh fisikku, tapi juga menembus ke dalam jiwaku. 18 arahat memang menakutkan. Shoyen sekarang telah menanggung siksaan yang tidak manusiawi, namun dia tidak menyerah dan terus berjalan secara perlahan mendekati patung bodi kuno. Tidak peduli apapun yang terjadi, Shoyen harus bisa mendapatkan kasur bumi. Detik berikutnya, pung! Ketika Shoyen terus melangkah maju, tekanannya menjadi semakin mengerikan saja, dan tiba-tiba dari dalam 18 patung arahat memancarkan sebuah sinar cahaya, dan kemudian ada sebuah suara yang bergema dari 18 patung tersebut. Shoyi ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berteriak, kakak cepat! Karena Shoyi meskipun berada di luar, dia bisa merasakan energi yang sangat mengerikan dari 18 patung arahat. Sekali lagi Shoyi pun berteriak, kakak pergi saja! Shoyen hanya menggelengkan kepalanya sambil menimpali, sudah terlambat. Kali ini Shoyen hanya bisa menggertakkan giginya. Tato Clan Xiao yang berada di dalam tubuhnya samar-samar akan keluar. Detik berikutnya, Shoyen pun mendengar suara dari patung arahat tersebut. Amitabha. 4 simbol Buddha berwarna emas ini telah muncul, dan kemudian hal itu mengandung semacam kekuatan hukuman dari surga dan bumi. Sekali tersentuh oleh simbol Buddha ini, mungkin energi yang berada di dalam tubuh akan dimurnikan. Tekanan yang dipancarkan dari 4 simbol Buddha membuat Shoyen merasakan sakit luar biasa, dan kemudian Shoyen hanya bisa berteriak, "Ah!" Tidak lama kemudian, salah satu simbol Buddha ini telah meluncur dan kemudian mengenai tubuh dari Shoyen. Akhirnya, sebuah kekuatan yang sangat menakutkan ini benar-benar menghantam tubuh Shoyen. Hantaman ini membuat Shoyen tidak berdaya, dan dia pun kemudian berteriak, "Tato Clan Xiao, transformasi Dewa Naga!" Meskipun Shoyen mengeluarkan hal seperti ini, tapi simbol Buddha yang telah menghantam tubuhnya benar-benar meninggalkan rasa sakit yang luar biasa sampai menembus ke dalam kulit dan juga daging dari Shoyen. Hal ini membuat Shoyen terluka, dan kemudian setetes cairan merah keluar dari tubuhnya.
Dengan paksaan menahan rasa sakit, Soyen terus mengaktifkan doki yang berada di dalam tubuhnya dan dia kali ini berjuang untuk melangkah secara perlahan mendekati pohon bodi kuno. Soyen hanya bisa mengepalkan tinjunya menghadapi siksaan dari simbol-simbol Buddha. Namun detik berikutnya terdengarlah suara dengungan di tempat ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ketika cairan merah dari Soyen menetes pada platform batu bundar, suara dari 18 patung arahat tersebut tiba-tiba saja menghilang. Dan detik berikutnya, simbol Buddha yang terakhir ini juga telah berubah menjadi sosok seorang Buddha lalu menghilang dalam seketika. Seluruh energi paksaan yang berada di dalam tempat ini menghilang sepenuhnya, membuat Zoe buru-buru bergegas mendekati Soyen dan membantunya berdiri, lalu berkata, "Kakak." Soyen menggelengkan kepalanya. "Tenanglah, aku tidak apa-apa." Sepertinya orang-orang dalam dunia Buddha, termasuk Buddha Manjusri dan juga Buddha Bodhi, mereka seharusnya mengenal senior dari klan Xiao kita. Karena alasan menghilangnya kekuatan Buddha yang berada di dalam tempat ini memang terkait dengan cairan merah milik Soyen yang telah menetes di platform batu bundar. Hal itu membuat mereka mengenali bahwa Soyen merupakan keturunan dari klan Xiao. Kali ini Soyen tidak peduli dengan luka yang berada di dalam tubuhnya dan pandangan matanya melihat pada pohon bodi kuno, lalu terfokus pada kasur bumi yang berada di atasnya. Bagaimanapun juga Soyen harus bisa mendapatkan benda itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mampu mendapatkan kasur bumi yang berada di pohon bodi kuno ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob.